Kisah Raja Henry Winter, singa muda dari Inggris. Prolog, anak dari perang dan takdir. Malam itu kelam dan berangin di Kastil Monmouth. Ketika suara tangisan bayi memecah kesunyian. Di luar, hujan turun deras, membasahi batu-batu tua dan membentuk aliran air di jalanan tanah. Tanggal itu adalah 9 Agustus tahun 1387. Bayi itu diberi nama Henry dari Monmouth, putra dari Henry Bolingbroke, kelak Raja Henry I dan Mary de Bohun. Putri bangsawan berwibawa yang berasal dari keluarga besar Bohun. Dari kecil, Henry telah memancarkan aura berbeda. Wajahnya tegas, matanya tajam, seolah menatap jauh melampaui dunia yang dilihatnya. Meski tubuhnya mungil, ia seperti menyimpan amarah, ambisi, dan tekad baja di dalam dadanya. Namun masa kecilnya tidaklah indah seperti dongeng istana. Henry lahir di tengah ketegangan politik yang mendidih. Raja Richard de Godoro yang memerintah Inggris saat itu kian tidak disukai bangsawan. Dan ayah Henry sendiri perlahan menapaki jalan menuju pemberontakan. Rumah tangga keluarga Bolingbroke pun sering diliputi kecemasan, bisik-bisik politik dan rencana rahasia. Bahkan sebelum ia mengenal arti kata kerajaan, Henry sudah merasakan denyut konflik dan bayangan perang. Babi, didikan baja dan peluru. Henry dibesarkan bukan untuk menjadi sekadar bangsawan, tetapi seorang pemimpin dan prajurit sejati. Sejak kecil ia telah ditempa oleh para guru terbaik di bidang bahasa Latin, sejarah kuno, strategi militer, dan ilmu agama. Namun pelajaran yang paling membentuknya justru berasal dari halaman latihan perang di mana ia belajar memanah dengan longbow Inggris, mengayunkan pedang, serta menunggang kuda tempur yang meringkik garang. Ketika ia berusia 12 tahun, ayahnya memberontak melawan Raja Richard II. Pemberontakan itu berhasil, dan pada tahun 1399, Henry Bolingbroke naik tahta sebagai Raja Henry I. Henry muda pun menjadi Pangeran Wales. Namun gelar itu datang bersama tanggung jawab besar dan bahaya mematikan. Tak lama setelah itu, Henry muda dilemparkan langsung ke pusaran peperangan. Di perbatasan Wales, pemberontakan besar yang dipimpin Owain Glyndwr berkobar. Henry yang baru beranjak remaja memimpin pasukan, menyusuri lembah berkabut, dan menghadapi lawan yang mengenal medan lebih baik daripada siapapun. Puncaknya datang pada pertempuran Shrewsbury tahun 1403, ketika sebuah anak panah menembus wajahnya dan nyaris membunuhnya. Butuh waktu lama untuk menyembuhkan luka itu. Bahkan dokter harus mengembangkan teknik baru untuk mengeluarkan ujung besi dari tengkoraknya. Luka itu menjadi tanda permanen di pipinya. Namun bagi Henry, itu bukanlah cacat, melainkan medali kehormatan. Orang-orang mulai menjulukinya singa muda dari Monmouth. Bab 2, Mahkota dan Beban Dunia. Saat ayahnya wafat pada tahun 1413, Henry baru berusia 25 tahun. Ia mewarisi sebuah kerajaan yang rapuh. Bangsawan saling mencurigai, ekonomi terguncang, dan hubungan dengan Prancis memburuk. Namun di balik wajah tampannya yang muda, tersembunyi tekad yang tak tergoyahkan. Salah satu tindakan pertamanya adalah membersihkan lingkaran kekuasaan dari para pengkhianat, termasuk Lord Scrope, sepupunya sendiri, yang dihukum mati karena makar. Keputusan ini menunjukkan pada seluruh negeri bahwa raja baru tidak akan ragu menegakkan hukum, meskipun harus menumpahkan darah keluarga sendiri. Henry pun memantapkan otoritas kerajaan. Ia menghidupkan kembali disiplin di militer, memperkuat armada laut dan mengatur ulang keuangan negara. Namun pikirannya tak berhenti pada stabilitas dalam negeri. Pandangannya tertuju ke seberang laut Inggris, ke tanah Prancis, di mana dinasti Valois duduk di atas tahta yang menurut hukum warisan juga berhak ia klaim sebagai keturunan Plantagenet. Bab 3, Jalan menuju Agincourt. Pada tahun 1415, Henry mengajukan tuntutan kepada Raja Prancis. Pengakuan atas haknya sebagai pewaris sah sebagian wilayah Prancis dan warisan mahkota. Namun sebagai balasan, ia justru menerima hadiah yang menyakitkan hati. Sekeranjang bola tenis. Seolah-olah Henry hanyalah anak muda yang lebih cocok bermain daripada memerintah. Penghinaan itu menyalakan api di hatinya. Ia segera mengerahkan armada dan pasukan, berlayar menyeberangi Selat Inggris, dan memulai pengepungan kota Harfleur. Kota itu jatuh, tetapi penyakit disentri dan demam menggerogoti tentaranya. Dengan kekuatan yang menurun, ia memutuskan mundur ke Calais. Namun perjalanan itu diadang oleh pasukan Prancis yang jauh lebih besar. Hari itu adalah 25 Oktober 1415. Di kalender gereja, hari itu diperingati sebagai Hari Santo Crispin, dan di lapangan berlumpur Agincourt, nama itu akan terukir dalam sejarah. Bab Brown, keajaiban di lumpur. Kabut tebal menyelimuti medan, dan hujan semalam mengubah tanah menjadi lumpur pekat.
Pasukan Inggris hanya sekitar 6.000, sebagian besar pemanah longbow. Lawan mereka, lebih dari 20.000 prajurit Prancis, banyak di antaranya ksatria bersenjata lengkap. Henry tahu ia tak bisa menang dengan kekuatan semata. Ia memilih posisi sempit di antara hutan, memaksa pasukan Prancis yang besar untuk menyerang dalam formasi terbatas. Pemanah-pemanahnya menancapkan pasak kayu runcing di tanah, perlindungan dari kuda tempur musuh. Sebelum pertempuran dimulai, ia menunggang kuda mengelilingi baris pasukannya. Suaranya lantang mengatasi kabut pagi. Hari ini kita berdiri sebagai saudara. Tak peduli darah atau gelar, kita adalah keluarga di medan perang ini. Mereka yang bertahan akan hidup selamanya dalam cerita. Panah-panah pertama dilepaskan. Hujan besi yang menghantam ksatria Prancis dan membuat kuda-kuda mereka panik. Lumpur menghambat langkah mereka, dan ketika akhirnya sampai di garis Inggris, mereka sudah kelelahan. Pertempuran berubah menjadi kekacauan. Mematikan, tombak, pedang, dan palu perang menghantam tanpa ampun. Prancis kalah telak. Ratusan bangsawan mereka tewas atau tertawan. Agincourt menjadi kemenangan gemilang bagi Inggris, dan Henry V menjadi legenda hidup. Bapfi, Raja Dua Negeri. Kemenangan ini membuka jalan bagi Perjanjian Troyes pada tahun 1420. Di bawah perjanjian itu, Henry diakui sebagai pewaris tahta Prancis dan menikahi Putri Catherine dari Valois. Pernikahan ini bukan hanya aliansi politik, tapi juga kisah cinta yang membawa ketenangan bagi sang raja setelah bertahun-tahun hidup di medan perang. Namun Henry tidak puas hanya dengan gelar. Ia kembali ke Prancis menaklukkan kota demi kota dengan strategi yang brilian. Di Eropa Barat, ia dihormati sebagai pemimpin saleh yang selalu hadir di gereja, tetapi di medan perang ia adalah singa yang tak kenal takut. Bab Sui, kejatuhan singa. Tahun 1422, Henry kembali ke Prancis untuk meredam pemberontakan di Meaux. Namun penyakit disentri menyerangnya. Tubuh yang pernah memimpin ribuan prajurit kini rapuh. Ia tetap memikirkan negaranya, memberikan perintah hingga napas terakhir. Pada 31 Agustus 1422, Henry V wafat di usia muda 35 tahun. Istrinya Catherine memegang tangannya, sementara para ksatria menunduk dalam keheningan. Ia meninggalkan seorang bayi, Henry VI, yang kelak akan mewarisi mahkota Inggris dan Prancis, namun tanpa bimbingan sang ayah. Epilog warisan dari seorang raja. Hanya 9 tahun Henry V memerintah, namun warisannya melampaui waktu. Ia meninggalkan Inggris yang disegani, pasukan yang dihormati, dan nama yang akan selalu dikenang dalam sejarah. Ia hidup bukan hanya sebagai raja, tapi sebagai prajurit di tengah rakyatnya. Bahkan William Shakespeare, 2 abad kemudian, menghidupkannya kembali di panggung teater, mengabadikan semangatnya lewat kata-kata yang menggetarkan. We few, we happy few, we band of brothers. Itu bukan sekadar dialog, tapi gema dari hati seorang raja yang mencintai bangsanya sampai hembusan napas terakhir. Warisan Raja Henry yang kelima, bayangan Agincourt dan impian takhta ganda. Ketika Raja Henry yang kelima berpulang di istana Bois de Vincennes pada tahun 1422, usianya belum genap 40 tahun. Dunia berduka bukan hanya karena seorang raja muda telah tiada, tetapi karena ia meninggalkan sebuah jejak yang lebih besar daripada hidupnya sendiri, jejak yang terukir di medan perang, di perjanjian perdamaian, dan di hati rakyat Inggris. Henry meninggalkan warisan yang dibangun dengan darah, keberanian, dan keyakinan. Ia adalah raja yang membuktikan bahwa seorang penguasa bisa mengangkat bangsa dari keterpecahan menuju kejayaan, meski hanya sebentar. Sang raja prajurit, Henry bukan raja yang hanya memerintah dari balik takhta. Ia berperang bersama tentaranya, berdiri di lumpur yang sama, menanggung hujan, lapar, dan dingin yang sama. Pertempuran Agincourt menjadi simbol warisannya. Kemenangan mustahil tercapai dengan keberanian, disiplin, dan doa. Di medan itu, ia menanamkan warisan moral bagi rakyat Inggris, bahwa keberanian bisa melampaui jumlah, dan iman bisa melampaui besi baja. Sejak saat itu, Henry dikenang sebagai arketip raja prajurit, penguasa yang bukan sekadar memerintah dengan mahkota, tetapi dengan pedang, legenda yang tak pernah padam. Namun warisan terbesar Henry bukan hanya di catatan sejarah, tetapi juga dalam imajinasi manusia. Ia dihidupkan kembali oleh William Shakespeare, yang menulis kisahnya dalam drama Henry V, menggambarkannya sebagai raja yang karismatik, heroik, dan penuh semangat persatuan. Kata-kata yang dilekatkan pada dirinya tentang Band of Brothers yang bertarung bersama menjadi bagian dari warisan abadi. Tak hanya di Inggris, tetapi di seluruh dunia berbahasa Inggris, Henry menjadi lebih dari sekadar tokoh sejarah. Ia menjadi mitos, simbol keberanian, dan lambang kepemimpinan sejati. Akhir yang terlalu cepat. Meski meninggalkan kemenangan, Henry juga meninggalkan pertanyaan.
Apa yang bisa dicapainya jika hidupnya lebih panjang? Ia wafat ketika mimpinya baru setengah jalan, meninggalkan bayi laki-laki, Henry yang keenam, untuk mewarisi takhta dan beban peperangan. Akibat kepergiannya yang dini, impian penyatuan Inggris dan Prancis hancur, dan kedua kerajaan kembali ke dalam pusaran perang yang panjang. Namun justru disitulah letak warisan Henry. Ia dikenang bukan karena kegagalannya, tetapi karena mimpi besarnya, mimpi yang jauh melampaui usia manusia. Penutup, warisan Raja Henry yang kelima adalah warisan keberanian, iman, dan visi. Ia meninggalkan Inggris yang bersatu, Prancis yang tergetar, dan dunia yang terinspirasi. Ia adalah raja yang hidup bagai nyala api, singkat, menyala terang, dan meninggalkan bara yang terus dikenang berabad-abad setelah kematiannya. Henry yang kelima tak sekadar raja dalam sejarah, ia adalah raja dalam legenda. Ketika aku berbicara kepada pasukan yang jumlahnya kecil di pagi Agincourt, aku melihat mata mereka bergetar antara takut dan berani. Kata-kata bukan sihir, namun kepercayaan yang lahir dari hati raja kepada rakyatnya bisa mengubah gentar menjadi gemilang. Seorang pemimpin sejati tidak hanya berdiri di belakang tentaranya, melainkan di garis depan, berbagi luka, haus, lapar, dan harapan yang sama. Karena hanya dengan begitu rakyat percaya bahwa rajanya adalah darah dan daging yang sama dengan mereka. Seorang raja tidak dilahirkan untuk duduk di atas takhta sebagai perhiasan semata, melainkan untuk memikul beban bangsanya. Aku tidak mencari kondot mahkota demi kemegahan pribadi, tetapi agar setiap tetes darah yang tumpah di medan perang bernilai bagi masa depan Inggris.